Oke, selamat pagi Sobat Ternak. Jangan lupa subscribe channel Amazing Ternak. Kali ini bersama saya Cak Pri dan di sebelah saya itu Miss Dani. Oke. Ini ahli pakan juga. Jadi tadi kita bahas tentang bungkil sawit yang langka. Nah, ini banyak sekali sebenarnya yang menjadi langka dan unik dan banyak sekali pemalsuannya. Produk apakah ini? Nah, ini CGF. Nah, ini. Jadi barangkali belum, teman-teman yang belum kenal namanya CGF adalah CGF itu kepanjangan dari corn gluten feed. Nah, jadi corn gluten feed ini produk limbah dari industri buat pangan. Itu limbahnya adalah CGF dan banyak lagi, dan ini diproduksi dari salah satu perusahaan besar di Indonesia, ya salah satunya adalah Miwon. Nah, di situ. Nah, ini yang CGF ini sebenarnya dulu ya 5 tahun yang lalu itu tidak laku. Nah, 5 tahun lalu ya, bukan 5 ya, lebih ya. Saya kenal CGF itu keluar mungkin di awal tahun 2013 sampai 14 itu. Itu yang produk itu tidak laku. Tetapi lambat laun kita kenalkan ke masyarakat dengan kita bandingkan dengan namanya Polar. Itu kita bandingkan dengan Polar itu sehingga menjadi terkerek dan ternyata sangat bagus diminati oleh teman-teman yang produksi pakan. Nah, ini salah satu kelebihan. Jadi kita bicara tentang kelebihan dari CGF dan kekurangan dari CGF. Pertama, kelebihan dari CGF ini, CGF kelebihannya adalah satu, proteinnya lumayan bagus lah. Jadi CGF ini proteinnya kisaran 15-16 seperti itulah. 16% kering, tapi bukan kering berdasarkan bahan kering, bukan, tapi berdasarkan ice feed. Dan yang kedua, ini yang menjadi primadona dari CGF buat teman-teman yang produksi. Baunya yang harum dan gurih. Itu. Jadi CGF ini memiliki bau yang harum dan gurih sehingga ini bisa menipu customer. Bukan menipu sih sebenarnya, tetapi membuat customer yang beli konsentrat itu lebih suka. Itu. Jadi kalau namanya customer konsentrat itu yang dikasih CGF dengan yang dikasih Polar, ya toh. Kalau dikasih CGF itu customernya suka, orangnya yang suka. Karena apa? Baunya lebih wangi, lebih gurih. Nah, seperti itu. Kalau yang dicampur dengan Polar, rasanya baunya cenderung flat. Ya, flat biasa. Tetapi ya toh, yang dikasih CGF dengan si Polar, ternak lebih suka mana? Lebih suka yang dikasih Polar itu. Jadi kalau yang dikasih CGF, peternaknya lebih suka. Kalau dikasih Polar, ternaknya lebih suka. Gitu. Jadi bedanya itu bisa menipu. Kalau bahasa saya menipu, atau ya memang customer di dunia pakan itu lebih suka kalau baunya harum. Itu. Nah, itu. Jadi bisa membuat flavor, jadi konsentrat itu menjadi lebih harum. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teksturnya itu warnanya kan kuning. Nah, warnanya kuning lah, itu nanti kalau dicampurkan di konsentrat, konsentrat yang warnanya pucat agak putih atau konsentrat warnanya agak gelap, itu kan cenderung akan lebih cerah, sehingga kalau customer melihat atau pembeli konsentrat itu melihat, warnanya manis atau warnanya cantik. Itu beda sama yang dikasih Polar, warnanya cenderung pucat. Nah, seperti itu bedanya. Nah, jadi dari ketiga tadi itu yang menjadikan CGF itu primadona bagi teman-teman produksi pakan ternak. Itu.
Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya CGF ini adalah produk dari industri yang dimana disinyalir bahwa memang proteinnya tinggi, kekurangannya adalah cuma satu, gitu. Jadi CGF ini proteinnya itu bukan protein murni dari jagung, tetapi ada penambahan dari urea. Ureanya hanya sedikit sekali. Nah, jadi proteinnya itu bukan protein murni tapi protein dari urea. Sehingga 15 atau berapa itu bukan dari protein murni. Jadi kekurangannya hanya di situ. Dan sekarang ini barangnya langka, harganya menjulang tinggi. Informasi terbaru di penjualan dari sana ya, kita beli dari di Gresik itu sekitar harganya 3.400 per kilonya. Logo Gresik belum pakai transport dan lain sebagainya. Dan ada orang jual itu harganya ada yang 3.800, ada yang 3.900, fantastis harganya. Itu harganya sangat fantastis, dan mau tidak mau kalau seorang yang produksi pakan yang tidak mau kehilangan customernya harus pakai itu. Karena apa? Dengan adanya CGF customer itu lebih suka. Tapi kalau dari segi ternaknya mau makan apa tidak, nggak pakai CGF pun ternak pasti mau makan. Nah, itu yang membedakannya itu. Jadi harga yang melambung tinggi, barangnya terbatas, carinya sulit. Nah, itu yang bikin kepala pusing yang formulatornya ataupun yang jualan. Karena pasti dari bulan Januari nanti Februari ini pasti banyak sekali komplain dari teman-teman yang membeli pakan. Oh, pakannya kok baunya kayak gini, enggak enak dan lain sebagainya. Itu. Tapi yang pembeli tidak pernah menanyakan ke ternaknya mau atau tidak kalau nggak pakai CGF. Itulah fenomena yang sangat unik di dunia peternakan itu. Dan ini ditunjang lagi banyaknya fenomena kemarin saya juga ditawarin dan akhirnya saya tawarkan ke teman juga, mau enggak yang produk seperti ini. Nah, ini produknya dari salah satu daerah, diindikasi dari satu daerah tapi tidak saya sebutkan itu dan sangat-sangat pemain-pemainnya benar-benar kalau levelnya level dewa. Jadi CGF dipalsukan dengan harga 3.200 per kilonya, itu ternyata kita lihat, waduh, campurannya macam-macam, ada tepung ikan, ada apa dimasukkan gitu, enggak tahu dimasukkan apa aja di situ, sehingga bentuknya mirip tapi baunya cuma sedikit itu. Tetapi ya kalau orang yang setiap hari bergelut dengan namanya CGF pasti juga akan tahu itu pemalsuan itu, dan itu sangat-sangat sering kali terjadi di dunia pakan ternak itu. Jadi harap hati-hati teman-teman. Jadi kita beli bahan baku dengan yang sudah dipalsukan dengan barang yang asli, itu bedanya adalah di formulasi. Nah, kalau kita beli bahan palsu yang campurannya yang tidak kita ketahui, formulasi kita akan murat-marit. Nah, itu di situ mungkin nanti dicampurkan juga SG, terus ada juga tepung batu, juga ada tepung ikan, terus ada CGF-nya, sehingga akan ya semburat lah formulasinya, sehingga bikin ternak jadi nanti kita juga gambling, ternaknya suka atau tidak, terus proteinnya murni atau tidak, itu yang menjadi gambling. Jadi saran saya, ini sebenarnya bukan buat pemproduksi sih, buat para peternak atau yang beli pakan ternak, jangan khawatir. Jadi pakan itu kalau dikasihkan ternaknya suka, baunya enggak enak ataupun baunya flat biasa, tapi asalkan ternak itu suka,
jangan dipermasalahkan itu. Kalau konsentrat itu yang makan manusia, baunya harum dan lain-lain, oke lah, boleh. Tapi yang makan ini ternak, ya toh. Yang perlu diperhatikan adalah nilai gizinya. Jadi tanyakan ke penjual itu berapakah nilai gizinya, ya toh. Berapakah nilai proteinnya, berapakah kadar airnya, ya toh. Itu. Berapakah TDN-nya itu. Jadi bahaya apa? Nah, tanyakan ke yang jual, mana hasil uji laboratoriumnya untuk konsentrat ini itu. Tapi jangan tertipu, ya toh. Jadi perlu dilihat bahwa pembeli itu wajib menanyakan mana buktinya. Nah, dengan bukti ini juga ada pertanyaan lagi dari teman-teman ini yang waktu kemarin bermain ke kandang, ada yang bertanya, Mas ini gimana? Saya sudah dikasih tahu itu. Hasil ujinya itu kayak gini, tadi kirim. Pertanyaan kedua, benar enggak hasil uji itu dari produksinya yang terakhir kali? Jadi saran saya boleh dikasih hasil uji, tetapi kalau bisa hasil uji yang mendekati dari kita menerima. Jangan sampai yang dilihat hasil uji yang 3-4 bulan yang lalu. Iya toh. Ternyata yang dikasih LHP-nya atau laporan hasil ujinya itu yang bulan November atau bulan Oktober. Iya toh. Bulan Oktober pasti pada waktu itu tidak ada fluktuasi harga pakan, sehingga pasti kualitasnya bagus. Itu. Tapi kalau ini pada waktu Januari ini ada fluktuasi, ya mintalah hasil analisa yang per Januari itu berapa. Nah, real keluarnya berapa itu. Nah, itu yang bisa dilihat. Atau syukur-syukur si pembeli ujikan di laboratorium pakan ternak yang terdekat dengan Anda. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saran dari saya buat teman-teman peternak maupun pelaku usaha. CGF itu tidak wajib digunakan, sehingga menjadi faktor koreksi karena memang harganya terlalu tinggi, ya tinggalkan, nggak usah dipakai. Dan saran buat pemilik ternak, kalau konsentrat itu tidak sewangi yang pakai CGF, itu sudah kasihkan ke ternak Anda suka, sudah, titik. Itu jangan dipermasalahkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena polar atau bahan-bahan yang lainnya itu lebih berkualitas daripada CGF itu. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe channel Amasing Ternak dan dukung channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi dan salam ternak.